Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairiyah, NIM 22312142, kelas PBA 3B. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Al-Hadis. Yang pertama yaitu klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih terbagi menjadi 2, yaitu hadis li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis li dzatihi adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, yaitu sanadnya tersambung, rawinya adil, dan dhabit, hadisnya tidak ada ilah atau syadz, yaitu kekurangan. Yang kedua yaitu hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi yaitu adalah hadis yang kesahihannya dibantu dengan keterangan lain, tetapi hadis ini memiliki kelemahan pada aspek kedhabitannya. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan itu adalah hadis yang di bawahnya hadis sahih. Hadis hasan ini juga terbagi menjadi 2, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis hasan, yaitu rawinya adil, dhabit, akan tetapi derajatnya di bawah hadis sahih, sanadnya bersambung dan tidak ada ilah dan syadz. Yang kedua yaitu hadis hasan li ghairihi, yaitu hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis lain yang sanadnya hasan. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif di sini adalah hadis yang keasliannya masih dipertanyakan. Hadis dhaif itu bukan hadis sahih. Hadis dhaif di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq yaitu hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal. Terus yang kedua mursal. Mursal di sini tidak disebutkan nama sahabat dalam sanadnya. Jadi dalam sanadnya itu hadis mursal ini tidak disebutkan sahabatnya, sanad dari sahabatnya. Terus yang ketiga yaitu mu'dal. Mu'dal terdapat 2 perawi yang dihilangkan dalam sanad secara berturut-turut. Nah, kalau mu'dal di sini adalah hadis yang sanadnya itu dihilangkan 2 secara berturut-turut. Terus yang munqati, rangkaian sanadnya terputus. Nah, munqati itu sanadnya terputus. Terus ada mudalas. Mudalas ini juga dibagi menjadi 2, yaitu tadlis isnad dan tadlis syuyukh. Tadlis isnad di sini adalah perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari gurunya tetapi tidak mendengarkannya langsung dari gurunya. Berarti ada seorang perawi yang merawikan hadis dari gurunya, tetapi perawi itu tidak mendengarnya langsung dari gurunya, yaitu melalui perantara yang lain. Yang kedua yaitu hadis syuyukh. Hadis syuyukh adalah perawi yang meriwayatkan hadis yang didengar dari gurunya tapi tidak
dia tidak menyebut gurunya dengan julukan yang tidak masyhur. Jadi di sini hadis syuyuh adalah hadis di mana seorang perawinya itu tidak menyebut seorang perawinya itu hadisnya itu berasal dari gurunya langsung, tetapi perawi itu tidak menyebutkan hadis itu tidak menyebutkan nama nama gurunya dengan sebutan yang masyhur. Terus yang selanjutnya yaitu adalah mursal khafi. Mursal khafi perawi yang meriwayatkan hadis dari yang semasa dengannya dia bertemu langsung, tetapi sebenarnya dia tidak mendengar langsung hadisnya. Berarti di sini seperti contoh Nabi Muhammad meriwayatkan hadis. Lah, ada seorang periwayat hadis itu sahabatnya itu kan langsung atau semasa dengan Nabi Muhammad, tetapi sahabat itu tidak mendengarnya langsung. Jadi sahabatnya itu merawikan hadis tetapi dia tidak mendengarkan langsung dari Nabi, tetapi dia melalui perantara, mendengarnya melalui perantara. Yang kedua, di sini saya akan menerangkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Barnamij. Yang pertama yaitu di sini kan ada ini, kita harus salin ayatnya terlebih dahulu. Ini saya akan salin kayak mengcopy ayatnya terlebih dahulu agar memudahkan kita mencarinya agar tidak diketikkan. Terus kita masukkan di sini, kita paste, terus di bawahnya ini ada klik ininya, kita tunggu. Di situ di bawahnya itu yang loading itu akan muncul beberapa rekomendasi. Ada beberapa hadis yang sama dengan hadis yang ditanyakan itu. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah muncul, di sini kita akan mengklik salah satu yang sama ya. Ini aku pilih yang nomor 2. Nah, di sini sudah keluar hadisnya yang sama dengan hadis yang sudah kita copy. Nah, di sini kita klik merah-merahnya dan di sini ada tulisan rutbah. Rutbahnya di sini yaitu sikoh. Nah, kalau sikoh itu termasuk hadis sahih. Nah, yang selanjutnya itu ada Ibrahim bin Ismail An-Bariyu. Kita klik. Nah, di sini rutbahnya itu ada itu ya. Nah, itu termasuk hadis termasuk sahih. Terus yang kedua itu juga sikoh. Sikoh itu ada hadis hasan. Terus yang selanjutnya itu ada sikoh juga. Itu hasan ya. Terus yang selanjutnya itu hasan. Terus yang selanjutnya itu sahih. Terus yang selanjutnya sahih. Terus yang selanjutnya sahih juga. Terus yang selanjutnya sahih. Yang selanjutnya sahih juga. Ratibnya sahih. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis hasan karena banyaknya hadis sahih atau hadis hasannya itu diambil dari hasannya. Pokoknya ini hadis hasan. Nah, terus bisa
kita lihat persentasenya. Di sini juga bisa lihat itu hadis hasan atau hadis sahih di sini. Nah, di sini ada persentase, ini itu termasuk hadis hasan. Yang selanjutnya itu hadis kedua. Kita kembalikan dulu. Nah, habis itu kita paste copy hadisnya seperti yang tadi. Kita copy dulu hadisnya. Nah, setelah sudah kita akan menulisnya di tempat yang tadi. Sama yang seperti tadi di situ. Di sini ya. Nah, setelah itu sama seperti tadi kita pencet ini, terus di sini nanti akan muncul rekomendasi hadis yang sama seperti yang sudah di copy tadi. Aku pilih yang pertama. Nah, di sini muncul hadis yang sama seperti penggalan hadis tadi matanya. Di sini ada sanadnya itu ada Ahmad bin Hafiz. Rutbahnya di sini itu Hasan. Terus yang Abi itu rutbahnya di sini adalah Hasan. Terus yang Ibrahim bin Tahman itu sahih. Terus yang Al-Hajjaj itu juga sahih. Terus ada itu juga sahih ya. Terus Yazid bin Abdillah itu juga sahih. Iyadi bin Himar itu sahih. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Tetapi juga bisa dilihat dari presentasenya di sini. Nah, ini ada, tapi kalau menurut di aplikasi ini bisa hadis hasan dan hadis dhaif. Tetapi dalam kitabnya ini adalah termasuk hadis hasan.